Kita akan lanjutkan kisah tentang Ummul Mukminin radhiyallahu anhum. Dan kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keceriaan Ibunda Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang kita tahu bahwa setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul terpukul. Terlebih lagi wafatnya Ibunda Khadijah beriringan dengan wafatnya paman Abu Thalib. Orang yang selama ini membela, selama ini mengayomi, selama ini memberikan semangat, tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah beriringan dipanggil menghadap Allah Ta'ala. Tetapi begitulah kesetiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau bahasa kita hampir gagal move on untuk melupakan Khadijah. Ya sebagaimana beliau menyatakan, ini qad ruzikta hubbaha, sesungguhnya hatiku telah diberikan rezeki cintanya Khadijah. Sampai beberapa bulan Rasulullah SAW menahan kesendirian itu. Tetapi sebagai seorang umat, sebagai seorang pengikut, banyak sekali sahabat-sahabat yang merasa kasihan melihat perjuangan Nabi Muhammad. Beliau seolah-olah berjuang sendirian, tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang memberikan pengayom dalam rumah tangga. Terlebih lagi, beliau posisinya single parent, harus merawat putri-putri beliau, merawat Zainab, merawat Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah ketika itu. Hingga suatu hari para sahabat melalui Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim adalah seorang perempuan yang ikut hijrah ke Habasah bersama suaminya Utsman bin Maz'un, sehingga betul-betul dipercayai oleh para sahabat untuk mendekati, untuk memberikan tawaran kepada Rasulullah agar Rasulullah SAW kembali berkenan menikah. Sehingga begitu Rasulullah SAW berjumpa dengan Khawlah binti Hakim, beliau menyambut dengan baik. Mengapa? Karena Khawlah binti Hakim ini wanita mukminah yang tidak diragukan lagi keimanannya. Beliau sangat mempercayai Khawlah. Ketika dalam kesendirian itu, Khawlah binti Hakim bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mau menikah lagi?" Rasulullah menjawab dengan singkat, "Ya Khawlah, siapa lagi orang yang bisa memenuhi hatiku selain Khadijah?" Maka Khawlah menyatakan, "Ya Rasulullah, tapi kehidupanmu memerlukan pendamping. Tinggal engkau memilih seorang janda ataukah yang masih gadis." Maka Rasulullah kemudian bertanya, "Kalau yang janda siapa? Kalau yang gadis siapa?" Maka Khawlah menyatakan dan menawarkan, "Kalau yang masih gadis adalah putri dari kekasihmu, dari sahabatmu Abu Bakar, yakni Aisyah binti Abu Bakar. Sementara kalau engkau memilih yang janda adalah Saudah binti Zam'ah." Maka Rasulullah SAW kemudian setuju dan Khawlah diminta untuk menyampaikan keinginan Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha dan Saudah binti Zam'ah. Keduanya dinikahi oleh Rasulullah dalam waktu yang bersamaan, tetapi para mufassirin menyatakan bahwa Saudah binti Zam'ah lebih dahulu masuk ke dalam rumah tangga daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang ingin kita pelajari? Banyak tentunya, tetapi dengan masuknya Saudah binti Zam'ah ke dalam rumah tangga Rasulullah, Saudah binti Zam'ah membawa keceriaan, membawa semangat, membawa suasana baru ke dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Saudah binti Zam'ah sadar betul dia nggak bisa gantiin Khadijah, apalagi Saudah dinikahi Rasulullah adalah dalam kondisi sudah tua, sudah tidak bisa semangat seperti anak-anak muda yang diinginkan para suami pada umumnya.
Maka Saudah binti Zam'ah betul-betul menjadi istri yang membawa keceriaan baru untuk rumah tangga Rasulullah. Yang menjadi tugas utama ketika masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah, Saudah adalah pertama merawat anak-anak beliau. Diingat-ingat bahwa Rasulullah masih punya putri yang sangat kecil, yakni Fatimah Az-Zahra, yang baru saja ditinggal wafat oleh ibunya, Khadijah radhiyallahu anha. Maka dengan kehadiran Saudah, Fatimah kembali ceria. Dia bisa menghidupkan suasana dengan cerita-cerita lucunya, dengan pengalaman-pengalaman hidupnya, sehingga kesedihan ditinggal wafat oleh ibunda Khadijah radhiyallahu anha mulai berkurang dan bisa ditenangkan oleh ibunda Saudah binti Zam'ah. Begitupun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda Saudah binti Zam'ah ini terkenal sebagai seorang yang humoris. Udah sepuh tapi humoris. Suatu hari ketika beliau sholat bersama Rasulullah, tentu saja kita tahu sholatnya Nabi Muhammad itu sangat lama sekali, ya, sangat lama sekali. Begitu selesai sholat, Saudah menyatakan, ya Rasulullah, tadi waktu ruku Anda lama sekali, aku memencet hidungku. Karena apa? Karena takut nanti mimisan darahnya menetes. Ya mana mungkin lah. Tetapi Rasulullah SAW tersenyum mendengar gurauan istrinya ini. Apalagi begitu selang beberapa waktu kemudian masuklah Aisyah radhiyallahu anha, masuklah Hafsah ke dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Saudah masih tetap membawa keceriaan yang tidak bisa didapatkan dari istri Rasulullah yang lain. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha duduk bersama Rasulullah dan di sampingnya juga ada Saudah binti Zam'ah. Di saat itu ada sebuah kue khazirah, yaitu semacam kue tart Arab, ya, kue tart gitu ya. Maka Aisyah ingin menggoda nih Saudah binti Zam'ah yang jauh lebih senior. Dia tahu nih Saudah nggak doyan nih makanan. Maka Aisyah menyatakan, ya Saudah, makanlah nih roti ini, makanlah nih kue ini, kue khazirah ini. Maka Saudah menyatakan, demi Allah, saya nggak akan makan, saya nggak doyan. Kamu harus makan. Nggak mau, saya nggak mau makan. Maka kemudian Aisyah yang masih belia itu mencolek roti itu dan kemudian mengoles-ngoleskan ke pipi Saudah binti Zam'ah seperti kita main kalau main di kue ulang tahun mencoret-coret muka kita dengan kue tartnya itu. Rasulullah yang melihat itu kemudian memberikan peluang kepada Saudah untuk membalas perilaku Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian dua istri Rasulullah itu bergembira, tertawa, bercanda dengan kue tart Arab yang sudah ada di hadapan mereka, saling cemang-cemong pipi mereka. Luar biasa, Masya Allah. Kegembiraan yang disambut oleh Rasulullah SAW. Begitupun ketika Hafsah masuk ke dalam rumah tangga Rasulullah. Ini sampai guruannya istri pada Nabi itu sampai level ngeprank gitu ya. Sampai level ngerjain gitu. Suatu hari Saudah binti Zam'ah yang sudah sangat sepuh ini berpenampilan sangat rapi. Ketahuan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Maka kata Hafsah, wahai Aisyah, lihatlah, ini Saudah penampilannya menarik sekali. Sementara kita ini pakaiannya biasa-biasa saja. Bagaimana nanti kalau Rasulullah ketemu kita sementara pakaian kita biasa dan Saudah penampilannya sangat menarik. Maka karena ini dua anak muda Hafsah dan Aisyah ini punya rasa humor yang tinggi, mereka berniat untuk ngerjain ini Saudah yang sudah sepuh. Maka kata Aisyah dan Hafsah, ya Saudah, Dajjal sudah datang. Mendengar kata Dajjal sudah datang, ini kalang kabut, ya Allah bagaimana ini, Dajjal sudah datang. Maka ditunjukkan oleh Hafsah untuk sembunyi di sebuah sudut rumah yang di situ tempatnya sangat kotor sekali. Tempatnya sangat penuh sawang kalau kita ini, penuh jelaga di situ. Maka mereka pun ketawa terpingkal-pingkal. Gak lama kemudian Rasulullah masuk dan Rasulullah bertanya, apa yang terjadi? Apa yang membuat kalian tertawa? Hafsah dan Aisyah
radhiyallahu anhum masih tertawa saja dan sambil menunjuk tempat. Ternyata Saudah sudah kotor sekali rupanya, sudah kotor sekali wajahnya. Mereka tertawa sementara Saudah ketakutan. Ada apa ya Saudah? Ya Rasulullah, Dajjal sudah keluar, maka aku sembunyi di sini. Rasulullah menjawab, ya Dajjal belum keluar, tapi pasti akan keluar. Sambil membersihkan membersihkan noda-noda kotoran yang melekat pada pakaian istrinya. Sementara Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anha masih tertawa-tawa, dan itu adalah sebuah keceriaan yang ada di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa nih teman-teman? Salah satu tanda indikator keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah ketika suami istri bisa guyon bareng, bisa tertawa bareng. Banyak orang, suami misalnya, banyak suami yang kalau kumpul sama teman-temannya bisa ketawa terkekeh-kekeh, bisa ketawa terbahak-bahak. Tapi begitu ketemu istrinya, diam 1000 bahasa. Begitupun sebaliknya istri. Istri kalau kumpul sama ibu-ibu PKK, sama ibu-ibu Dawis, muslimatan, wah bisa heboh betul. Tapi begitu ketemu sama suaminya, dingin, membeku, tidak ada senyum sama sekali. Nah ini harus hati-hati ya. Bahwa chemistry suami istri itu salah satunya adalah bisa ditumbuhkan melalui bercanda ya. Bercanda. Jadi banyak-banyak bercanda, dalam artian bercanda yang positif ya, untuk meningkatkan chemistry. Bisa guyon bareng, bisa tertawa bareng, itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri dalam rumah tangga. Pak, saya nggak biasa bercanda Pak. Nah kalau nggak biasa bercanda, minimal adalah nonton video lucu bareng ya. Apa itu nonton stand up komedi bareng, ya mungkin 1-2 kali belum tertawa, tapi kalau lama-lama bisa nangkep, oh ini lucu, bisa ketawa bareng ya. Ketawa bareng ini penting sekali ya. Jadi kalau suami istri itu ya, indikator sakinah mawaddah warahmahnya adalah bisa guyon, bisa bercanda, punya sense of humor yang bagus. Tentu ada dua sisi ya. Kalau kita belajar dari Saudah adalah beliau humoris kepada anak-anak dan humoris juga kepada suaminya. Jangan sampai cari istri yang galak sama anak-anak ya. Jangan sampai ketemu suami yang kalau ketemu anak-anaknya lari, takut ya. Ya jangan. Besok kita akan punya anak, dia harus punya sikap yang humoris, punya sikap yang bisa bercanda dengan anak-anak dan juga bisa bercanda dengan pasangannya. Dan itu adalah sebuah pahala, itu membawa kebaikan dalam rumah tangga. Salah satu di antara permainan yang berpahala adalah permainan bersama istri, bercanda, bermain-main bersama istri atau suami kita. Gimana cara meningkatkan sense of humor? Ya memang harus belajar ya. Minimal adalah harus banyak tersenyum, jangan mukanya nih jangan kecut ya, mukanya nih jangan sampai bertatut, jangan sampai bersengut terus, tapi belajar untuk senyum. Minimal adalah senyum, itu tanda awalan untuk kita kemudian punya sense of humor. Ketawalah, bercandalah, ya, guyonlah, ketawalah yang seru dengan suamimu, dengan istrimu, dan itu akan semakin mempererat chemistry, mempererat hubungan, ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kita. Insya Allah demikian. Next time insya Allah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.